Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, dalam posisi tengkurap, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga diharapkan nanti tubuh akan lemes ya. Tubuh khususnya kaki akan lemas, tidak kaku ya, sehingga permasalahan yang ada di kaki itu bisa teratasi. Di samping itu ya, peredaran darah juga menjadi lancar ya. Sehingga apabila peredaran darah lancar, nanti sistem transportasi yang dilakukan oleh darah juga akan lancar sehingga tubuh menjadi sehat. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat, kemudian dipijat ya. Dipijat lagi. Hal ini bertujuan ya untuk memaksimalkan pemijatannya, agar pemijatan ini dapat berjalan dengan efektif dan maksimal ya. Kemudian setelah itu pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat dengan jari jemari ya. Hal ini akan menstimulasi saraf dan saraf tersebut berhubungan dengan seluruh organ yang terdapat di dalam tubuh. Apabila ada organ ya dalam tubuh yang mengalami kelainan, maka nanti bisa sembuh ya dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian setelah dipijat pada titik-titik tertentu pada telapak kaki ya, jari-jari ditarik-tarik, kemudian sela-sela jari dipijat-pijat lagi. Setelah itu kaki dilipat ya, dan diberikan treatment pada daerah pantatnya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut pada kaki kanan. Caranya sama ya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Di samping itu ya, melemaskan otot khususnya kaki ya, memperlancar peredaran darah. Di samping itu pemijatan ini juga sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang ada di permukaan kulit ya. Mengusir asam laktat di bawah permukaan kulit, di mana asam laktat ini adalah biang keladi kecapean ya. Apabila terjadi akumulasi asam laktat, biasanya tubuh akan terasa capek dan bahkan berakhir pada demam ya. Oleh karena itu harus diurai ya, agar asam laktat terurai kemudian larut di dalam melalui saluran pembuangan. Di samping itu ya, pijatan ini juga bertujuan untuk memberikan nutrisi pada kulit serta sebagai upaya pembersihan kulit ya. Karena minyak yang dipakai cukup mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh kulit, dan gosokan pijat urut ini bisa membersihkan kotoran yang terdapat pada permukaan kulit. Kemudian setelah itu kaki dilipat 90 derajat dan dipijat lagi.
Dan telapak kaki diberikan ya pijatan refleksi ya. Caranya sama seperti tadi, dengan menekan ya pada titik-titik tertentu yang terdapat pada telapak kaki dengan jari-jari kita, dan kemudian ya sela-sela jari dipijat-pijat serta jari itu dipijat sambil ditarik-tarik ya. Kemudian setelah itu ya kaki dilipat, kemudian dipijat lagi, diberikan treatment pada seputar pantat. Hal ini akan memberikan efek yang enak luar biasa ya. Kemudian setelah kaki kiri dan kaki kanan selesai, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan setelah itu dilipat ya, kedua kaki dilipat ke depan sambil dipijat seperti ini. Kemudian dikembalikan lagi. Dilanjut pemijatan pada bagian pantat ya. Caranya pantat dipijat-pijat ya, pijat-pijat sehingga pantat nanti bisa menjadi lemes ya. Permasalahan kaku, sakit, kemeng yang ada di pantat nantinya akan hilang. Dan yang perlu diketahui bahwa pijatan ini harus dikonfirmasi ya. Karena ada orang yang suka dengan pijatan yang sedang, lembut, atau bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras atau ekstrim. Itu masing-masing orang berbeda-beda. Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, maka kita bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan si terapis ya, dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan pada area khususnya pantat ya. Hal ini akan menambah momentum ya atau tenaga, sehingga pijatan seperti yang diharapkan. Oleh karena itu harus dikonfirmasi ataupun ditanya. Setelah itu dilanjut pada pijatan pinggang sampai ke punggung ya. Caranya dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak, kemudian dipijat-pijat ya. Alurnya dari bawah, dari pinggang sampai ke punggung, ke atas ya. Dari bawah ke atas. Dan yang perlu diperhatikan bahwa di daerah situ terdapat tulang belakang, di mana di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Ada baiknya juga kita berikan pijatan refleksi agar ya saraf yang terdapat pada tulang belakang nanti juga mengalami relaksasi ya. Kita pijat terus secara berulang ya. Dari pinggang banyak sekali permasalahan yang terdapat pada pinggang, mulai dari kemeng, kaku, sakit. Terus juga yang terdapat di punggung ya. Punggung juga menyimpan berbagai masalah ya, antara lain juga sakit, kemeng ya. Itu bisa disolusikan dengan sistem terapi pijat lutut ini ya. Kemudian tak lupa ya untuk daerah sekitar tulang belikat ya, di persendian itu, atau di bahu itu juga kita berikan pijatan.
Apabila dirasa pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kita. Caranya, siku tangan kita lipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan atau ditekan-tekankan pada tubuh pasien dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang, seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang, kemudian dipijat ya bagian sela ya, tulang berikat itu ya. Dan dilipat juga tangan kanan ya. Tangan kanan dilipat, kemudian dengan perlakuan yang sama di persendian itu kita pijat-pijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Dan setelah itu juga kita berikan treatment ya untuk tulang belakang tadi ya, pijatan refleksi ya. Dan setelah itu lengan kita lipat ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Kemudian si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian pijat ya di bagian punggung sampai pinggang ya, dari atas kepala pasien ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sehingga benar-benar pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Kita juga dapat menggunakan siku tangan kita ya, sambil kita tekan, biasanya efeknya berbunyi keretak. Kemudian dilanjut ke bagian leher ya. Bagian leher kita pijat-pijat ya. Nanti naik sampai ke kepala. Kepala dipijat ya, rambut ditarik-tarik serta telinga ditarik-tarik juga ya. Hal ini sangat berguna bagi penderita vertigo dan migrain ya. Dengan cara yang seperti ini, penderita vertigo dan migrain bisa sembuh ya. Kemudian kita balik ke kiri dan ke kanan kepala tersebut ya. Kemudian kita pijat samping ya. Mulai dari samping ke pelipis sampai ke bagian telinga sampai ke leher bagian samping ya. Yang perlu diperhatikan, kita harus hati-hati ya dalam memijat, khususnya pada leher ya. Setelah itu dilanjut pada pemijatan tangan ya. Caranya tangan kanan dioles dengan minyak ya. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Masih dalam posisi tengkurap ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ini akan memberikan sensasi yang luar biasa, sekaligus ya kemeng-kemeng yang terdapat pada tangan nanti akan hilang, dan sekaligus peredaran darah juga menjadi lancar, serta asam laktat yang biasanya terakumulasi di daerah pangkal lengan itu juga akan terurai ya. Dan jangan lupa pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan ya, pada titik-titik tertentu kita berikan pijatan.
Dan pada jari tangan kita pijat lembut sambil ditarik-tarik, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Hal ini biasanya akan timbul efek biar seperti kesetrum ya, karena pengaruh dari stimulasi saraf. Dan setelah itu tangan kanan dilipat, kemudian di sela-sela persendian itu kita pijat lagi ya. Dilanjut pada tangan kiri. Caranya sama, tangan kiri dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga tangan benar-benar lemes ya nanti ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video kali ini ya. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi. Jari-jari ditarik-tarik, kemudian sela-sela jari juga kita tekan-tekan ya. Hal ini akan memberikan efek yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu tangan dilipat ke belakang dan dipijat-pijat pada persendian tulang ikat ini ya. Kemudian langkah selanjutnya ya, sistem terapi pijat turun dalam posisi telentang. Caranya, kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian kaki kanan tadi diangkat dan dipijat lagi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemijatan ya. Dengan cara seperti ini maka pemijatan bisa dilakukan maksimal ya. Dan kita lipat ke depan dan sambil kita olahragakan seperti ini ya, agar kaki nanti benar-benar lemes ya. Dan kita lipat lagi ya, dan dipijat lagi. Dilanjut pada kaki yang sebelah kiri ya. Caranya sama, kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian kaki kiri diangkat dan dipijat lagi. Tujuannya sama, untuk mempermudah pemijatan sehingga pemijatan dapat efektif ya, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita tarik ke depan ya, dan kita olahragakan, kemudian dilipat. Setelah itu dipijat lagi. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya.
Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama. Darah paha ya sampai ke pangkal pinggul itu sedikit kita tekan-tekan. Ini akan memberikan sensasi yang enak. Capek-capek di daerah situ nanti akan sembuh juga. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki diangkat dan diolahragakan, ditarik ke depan ya. Kemudian kita lipat ya. Dan kita pijat lagi. Kemudian dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Dengan cara arah memutar ya, spin ya. Putar. Dengan gerakan memutar. Dan kita solusikan ya apabila terjadi permasalahan pada sekitar daerah perut ya. Yang perlu diingat bagaimanapun juga pijatan bagian perut ini adalah sangat rawan karena terdapat organ yang sensitif ya. Karena itu kita harus bijaksana, tidak asal pijat pada bagian perut ini. Dan mungkin Anda merasa bahwa pijatan ini dirasa vulgar ya. Namun memang beginilah cara pijat urut ini, dimana pijat urut ini sebenarnya merupakan warisan dari leluhur kita ya. Jadi sejak dahulu para leluhur sudah melakukan pijatan yang seperti ini. Dan langkah ini diambil merupakan langkah alternatif untuk mengurangi penggunaan obat-obatan kimia, di mana obat kimia mempunyai dampak negatif apabila terdapat akumulatan ya obat-obatan kimia tersebut, maka akan bisa memicu terjadinya kanker ya. Oleh karena itu kita kurangi ya penggunaan obat-obatan kimia. Saya tidak berbicara untuk tidak memakai obat kimia, namun kita kurangi dan secara bijaksana kita menggunakan obat-obatan kimia. Jadi pijat urut ini merupakan langkah alternatif ya. Di samping itu semua dengan dipijat semacam ini ya bisa digunakan sebagai sarana diet ya. Jadi dengan sering dipijat seperti ini maka perut yang gembrot atau buncit nanti akan berangsur berkurang, akan berubah menjadi kencang. Dan setelah itu dilanjut pada pijatan sekitar wilayah dada. Caranya ya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan pasien ya di dalam posisi telentang ya. Kemudian dipijat ya dari pangkal lengan, arahnya keluar sampai ke pangkal tangan. Dan pangkal lengan itu kita pijat-pijat seperti ini ya.
Ini sangat berguna sekali apabila si pasien mengalami batuk ya, khususnya batuk masalah karena kelelahan. Batuk karena lelah itu biasanya bisa atau cepat sembuh dengan cara seperti ini. Silakan dicoba pada pasangan Anda ya. Nanti akan merasakan manfaatnya. Di samping itu Anda akan mendapatkan pujian tersendiri dari pasangan Anda karena ini merupakan bentuk perhatian. Kemudian dilanjut pada pemijatan pada daerah kepala ya. Caranya ya, pada dahi itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat-pijat lembut. Kemudian kita tekan ya dari pangkal alis itu sampai ke pangkal rambut ya. Dan telinga kita tarik, serta rambut kita juga kita tarik-tarik, serta kita miringkan ya kepala tersebut baik ke kanan maupun ke kiri dan dilakukan pijatan samping. Hal ini akan terasa enak yang luar biasa dan sekaligus merupakan pijatan refleksi ya pada sekitar kepala ya. Nanti baik vertigo maupun migrain akan sembuh dengan cara seperti ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini ya, atau sekedar bertanya, silakan ditulis pada kolom komentar. Nanti komentar Anda akan saya tanggapi, dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan standar komunitas YouTube. Apabila tidak sesuai dengan standar komunitas YouTube, maka komentar Anda nanti secara otomatis akan dihapus oleh YouTube sendiri. Kemudian setelah itu dilanjut pada pijatan pada bagian tangan ya. Caranya tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Bisa dipastikan nanti agar asam laktat sudah terurai. Dan pada telapak tangan kita berikan pijatan refleksi seperti ini. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan dipijat-pijat, kemudian sela-sela jari dipijat-pijat dan jari dipijat sambil ditarik-tarik pelan. Dengan cara seperti itu biasanya akan timbul efek piar seperti kesetrum ya. Hal itu karena kita sedang stimulir saraf ya. Dan setelah itu tangan kiri dilipat dan pada pangkal lengan dipijat-pijat seperti ini. Lanjut pada tangan kanan ya. Caranya sama. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal lengan sampai ke pangkal tangan itu ya. Dan apabila terasa ya adanya akumulasi asam laktat di balik kulit, di bawah kulit ya, biasanya pada lengan ya, sekitar lengan itu, kita bisa menambah waktu atau durasi pijatan agar dipastikan bahwa asam laktat benar-benar bisa terurai. Dan untuk telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Kali ini dalam posisi terlentang ya.
Caranya ya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat dan dipijat pada pangkalnya. Dan langkah selanjutnya kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien ya. 3 kali atau 6 kali silakan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan kemudian masih pada posisi telentang kita miringkan ke kiri dan ke kanan dan dipijat seperti ini. Mulai dari pundak ya sampai ke tangan dan nantinya ke pinggang dan bahkan sampai ke kaki ya, nanti dipijat semua. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki dilipat dan ditekan-tekan seperti ini ya. Dan juga pada kaki kiri ya. Dilipat dan dipijat bersama-sama. Kedua kaki dilipat dan dipijat. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian arah sebaliknya juga sama ya, dipijat. Dengan demikian ya, maka tidak ada area tubuh yang terlewatkan dan semua bagian tubuh akan dipijat ya. Yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini biasanya timbul reaksi, antara lain sering buang air kecil, mencret, terus kantuk yang berlebihan ya, itu tidak ada masalah ya. Tidak perlu risau dan tidak perlu diobati karena itu merupakan detoksifikasi ya, atau pengeluaran racun ya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya yaitu dalam posisi duduk ya, dari pinggang sampai punggung ya dipijat. Caranya seperti ini nah, dan sampai ke kepala nanti juga dipijat-pijat ya. Nah, rambut kita tarik-tarik, telinga kita tarik-tarik, kemudian ya setelah itu kita berikan treatment ya. Caranya sebagai penumpu kaki kita ya, kaki kanan, dan kita tarik ke belakang seperti ini. 1 posisi, 2, 3, jadi ada 3 posisi ya. Itu akan memberikan efek retek. Kemudian kita bolak-balik semacam ini sehingga tubuh benar-benar lemas ya. Dan saya kira ya proses pemijatan ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.